Ya, pemirsa, apa jadinya bila polisi robot atau yang dikenal sebagai Robocop justru terjaring razia ketertiban? Nah, hal ini terjadi di Depok, Jawa Barat, pemirsa. Saat petugas Satpol PP merazia dan menangkap si robot polisi super Robocop. Lalu kenapa Robocop ditangkap? Ini dia informasinya untuk Anda. Robocop selama ini dikenal sebagai pahlawan robot polisi yang selalu menjadi andalan untuk menegakkan hukum di kota Detroit, Amerika Serikat. Berbekal teknologi canggih, Robocop menjadi ulung tombak polisi dalam melawan dan memberantas kejahatan. Tapi ini tidak berlaku di Depok, Jawa Barat. Yang ada, Robocop justru digelandang oleh petugas Satpol PP. Pasalnya, Robocop di Depok ini melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Ya, Robocop kedapatan mengamen di tempat umum. Terdapat manusia yang memakai baju Robocop. Lalu tim membawa ke kantor untuk diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan agar tidak melakukan pelanggaran Perda 16 tahun 2012. Selanjutnya, Robocop dan sejumlah pelanggar Perda lainnya diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika kedapatan melanggar lagi, mereka akan diserahkan ke dinas sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mengajar anak-anak difabel memahami nilai ketulusan dan juga kepedulian dengan mengajar anak-anak les khusus difabel Syifaur Rahman yang juga mengalami keterbatasan sejak kecil memperoleh berkah dan juga penghasilan. Nama saya Syifaur Rahman, usia 26 tahun. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saat ini saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan adik saya, Muhammad Saidinas, yang juga merupakan anak berkebutuhan khusus sensorik netra ataupun tunanetra, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Banda Aceh. Sehari-hari saya memberikan les privat khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan memberikan materi Braille, komputer bicara, dan Al-Quran Braille. Saya merupakan sarjana pendidikan bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Saya paham betul bagaimana perasaan teman-teman difabel dalam memperoleh pendidikan. Karena saya juga mengalami keterbatasan penglihatan sejak lahir, dan sampai dengan saat ini saya mengikuti proses pembelajaran dan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa saya dengan menggunakan huruf Braille. Dalam sebulan saya memperoleh penghasilan berkisar dari 500.000 hingga 1 juta, dan untuk biaya privat saya tidak pernah mematokkan harga privat per anak, namun semuanya saya kembalikan lagi kepada orang tua, dan orang tua memberikan upah privat kepada saya secara sukarela. Dan biasanya orang tua memberikan biaya privat kepada saya berkisar 200 hingga 300.000 per bulan. Dengan keterbatasan penglihatan yang saya miliki, saya tidak bisa melihat raut wajah ayah ibu saya, kakak, dan adik saya. Saya mencurahkan jiwa raga saya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya berniat untuk mencerdaskan dan memberikan bekal terbaik untuk siswa-siswa saya. Selain mengajar privat di rumah, saya juga mengajar di sekolah, tepatnya di SLB Negeri Banda Aceh, dan saya berfokus di bidang tunanetra. Selama 3 tahun terakhir, untuk mengajar di sekolah, saya tidak pernah mengharapkan upah ataupun bayaran. Namun, mulai dari bulan ini, sekolah akan mengupayakan pembayaran gaji bagi saya,
yaitu berjumlah 300 sampai dengan 400 ribu per bulannya. Menurut saya, anak-anak difabel ataupun anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik atau anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menggapai mimpinya, sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara walaupun dalam lingkup yang berbeda. Saya mungkin memang berbeda dari anak-anak lainnya, namun secara pribadi saya bukanlah tipe orang yang ingin bergantung kepada orang lain dan memanfaatkan kedisabilitasan saya untuk meraih kasihani dari orang lain. Karena saya harus bisa mandiri seperti orang-orang pada umumnya, dan orang tua saya pun tidak pernah menspesialkan saya karena kondisi saya yang berbeda. Mereka juga memberikan tanggung jawab kepada saya. Pemirsa, saat ini kopi sudah bagian dari gaya hidup sejumlah masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kaum milenial. Posisi barista pun tak kalah diminati. Nah, kali ini kami akan memiliki cerita pemirsa inspiratif dari Aldric Putra Semangat Tato, seorang bocah berusia 12 tahun yang piawai menyeduh kopi. Aldric Putra Semangat Tato. Seperti namanya yang mengandung kata semangat, bocah berusia 12 tahun asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat piawai menyeduh sejumlah menu kopi layaknya barista profesional. Meskipun baru beberapa bulan belajar secara otodidak, tetapi Al tampil percaya diri melayani sejumlah pengunjung dan peserta pameran yang datang di kedai kopi miliknya. Kopi yang dibuatnya merupakan kopi asli asal kampung halamannya, yakni kopi Mamasa. Berdasarkan pengakuan Al, ia mengaku bisa membuat kopi latte, espresso, dan cappuccino. Sudah 2 bulan. 2 bulan. Kenapa memilih menyukai bikin kopi? Karena kebetulan bapak juga pengusaha kopi. Oh, bapak pengusaha kopi? Iya. Latte sama espresso, cappuccino, dan kopi susu. Al akan terus mengasah kemampuannya hingga menjadi barista profesional. Karena menurut Al, proses penyeduhan kopi dianggap seru untuk dipelajari serta bisa menambah pengetahuannya mengenai seluk-beluk dunia kopi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seluruh pelabuhan di Bali akan ditutup pada Hari Raya Nyepi Kamis mendatang, termasuk di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, Bali. Pihak pelabuhan hanya melayani kapal masuk hingga Rabu petang. Jelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Kamis mendatang, aktivitas penyeberangan dihentikan sementara. Salah satunya di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, Bali. Pihak pelabuhan menyatakan pihaknya hanya melayani kapal masuk baik dari Lembar atau Nusa Penida hingga Rabu petang. Sementara pemirsa, keberangkatan dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Lembar hanya dilayani hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah pada Kamis dini hari. Hingga saat ini, penyeberangan di Pelabuhan Padang Bayi tampak lenggang dan pihak pelabuhan memprediksi peningkatan akan terjadi pada Rabu esok. Usai Nyepi, pihak pelabuhan mulai membuka penyeberangan pada Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara pemirsa, di penyeberangan ke Pulau Nusa Lembongan, aktivitas warga yang akan menyeberang mulai meningkat. Wisatawan didominasi warga lokal atau warga asli Nusa Penida yang mudik lebih awal untuk merayakan Nyepi di kampung halaman. Mereka mudik lebih cepat untuk menghindari penghentian aktivitas pelabuhan selama perayaan Nyepi. Diperkirakan puncak arus penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida akan terjadi pada Rabu besok. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri terus berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.